Di mansion, kenapa Mom? Mommy kok belum tidur? Tanya Franz mendatangi Jessie yang mengedarkan pandangannya dengan cepat mengecup kening Jessie hingga mominya itu tertawa. Jessie tahu kalau Franz takut ketahuan Ramon yang akan meledek Franz tak punya pasangan hingga mencium istrinya padahal istrinya itu mominya sendiri. Ramon memang sangat cemburuan. Siapa gadis tadi nak? Tanya Jessie sambil duduk di sofa. Gadis tadi? Oh, Raisa? Franz menebak. Iya, kamu menyukainya? Tanya Jessie. Franz terkekeh. Franz merasa tidak, Mom, tapi dia memang imut dan unik. Juga suka anak kecil, bahkan Fikri saja menyukainya. Jessie tersenyum lembut. Kapan kamu menikahinya? Celutup Jessie. Franz terbatuk-batuk seketika. Hah? Apa maksud Mommy? Apa Mommy juga akan desak Franz menikah? Kan sudah punya 4 cucu. Jessie tertawa keras, putra bungsunya ini memang belak-belakan. Baiklah, tapi jangan lakukan hal di luar batas seperti abang Arielmu ya. Tidak boleh bawa cucu di luar nikah. Franz menggelengkan kepalanya pelan. Tidak, Mom, Franz tidak akan melakukan hal itu. Franz tahu kok arti menjaga seperti Bang Farel, kami besar sama-sama dan tahu ajaran papi. Baguslah nak, ya sudah sekarang istirahatlah. Jessie mengelus rahang Franz. Di dalam kamar, Franz merebahkan tubuhnya di ranjangnya. Jessie dan Ramon tidak pernah menjodoh-jodohkan putranya lagi dengan perempuan manapun. Cukup sekali saja yaitu Farel karena putranya Jessie itu tidak pernah punya pacar dan itu membuatnya khawatir dan mencoba menjodohkannya dengan perempuan lain. Sebab Jessie takut putranya tidaklah normal hingga ia bertemu dengan Sila si juara putri Indonesia. Tentu saja Jessie begitu menyukai Sila. Perjalanan cinta Sila dan Farel cukup panjang dan dramatis. Sejak saat itulah Jessie tak lagi menjodoh-jodohkan Ariel dan Franz dengan perempuan manapun. Tapi Ariel memang sedikit terbuka pada Jessie dan memberitahu tentang Vivi. Sebagai ibu tentu saja Jessie mendukung perempuan manapun yang disukai anak-anaknya, asalkan gadis itu memang gadis baik-baik, tidak perlu latar belakang keluarganya. Raisa, gumam Pras memicingkan matanya menatap langit-langit kamarnya. Tidak, Mommy hanya iseng saja, Mommy cuma takut aku menghamili anak gadis orang. Franz membalik tubuhnya hingga melengkup dan memejamkan matanya karena matanya mulai terasa mengantuk. Keesokan harinya, perusahaan Franz akan meluncurkan game baru yang telah diperbarui oleh Raisa dan Arif. Mereka bertiga ada di ruangan yang sama, hanya saja Raisa dan Arif berdiri memegang berkas masing-masing, sementara Franz begitu serius memainkan game baru yang akan meluncur itu. Sempurna, Franz tersenyum puas dengan hasil perbaruan game akan meluncur itu. Saat ini Player Game adalah perusahaan game nomor 1 yang sangat terpengaruh saat ini, mengalahkan perusahaan game lainnya, bahkan game baru perusahaan Franz begitu ditunggu-tunggu. Persiapkan semuanya, kita akan luncurkan 1 jam lagi. Titah Franz. Baik tuan, jawab Arif dan Raisa serentak. Mereka pun pamit undur diri, 1 jam game baru akan diluncurkan. Satu perusahaan Franz begitu sibuk, bahkan makan siang pun mereka bawa roti kemana-mana. Mereka bekerja begitu baik karena jika mereka berhasil akan mendapatkan uang yang banyak. 1 minggu kemudian, game baru itu pun laris di pasaran. Kini tibalah karyawan perusahaan Player Game gajian. Mereka dapat uang banyak hingga mencapai belasan juta per orang. Franz tidak mengambil untung dari hak karyawannya. Ia tahu pekerjaannya sangat hebat dan kesuksesannya berasal dari kerja keras mereka semua yang ingin dapat bonus, tips, serta gaji besar. Kenapa Raisa, kamu nangis lagi ya? Keke Arif dan ditertawai oleh teman-teman kerja Raisa. Aku nggak nangis teman-teman, tapi hanya terharu. Bela Raisa menghapus air matanya memeluk tasnya erat-erat. Mereka tak kuasa menahan tawa, tidak ada yang tak bahagia terima gaji besar, tapi Raisa lah yang paling bahagia sampai menangis setiap kali gajian. Sesampainya di rumah, Raisa seperti biasa memeluk Rijo, adik keduanya laki-laki. Kakak gajian ya? Tebak Rijo yang tahu kakaknya akan menangis setiap kali gajian, padahal sudah berapa tahun berlalu. Kakak senang karena hidup kita tidak sesusah dulu lagi, Dek. Kita tidak lagi hutang-hutangan. Kakak janji setelah ini akan kredit motor untuk mau kuliah ya. Tidak usah kak, elak Rijo yang tidak mau menyusahkan kakaknya lagi. Sudah dibiayai kuliahnya itu sudah membuatnya bahagia dan tidak mau serakah lagi.
Udah dek, nanti biar antar adik-adik sekolah kan, supaya biaya keluar kita tidak begitu besar lagi kan. Pokoknya kita beli motor aja tapi kakak tidak bisa beli kontan, cuma bisa kredit. Nah, apa tidak berlebihan? Ibu Leli tiba-tiba datang. Raisa menjelaskan semuanya hingga ia bertekad membeli motor baru, tapi hanya Rijo saja yang boleh membawa motor, sebab adik-adiknya yang lain masih di bawah umur. Raisa tidak ingin adiknya dalam bahaya. Franz ada di showroom motor, ia hendak membeli motor gede untuk dibawa santai olehnya. Raisa, gumam Franz menajamkan penglihatannya. Tuan, siapa karyawan pria yang akan melayani Franz? Sebentar ya, bisik Franz. Raisa mencari motor metik untuk Rizo, tiba-tiba Franz datang mengagetkan Raisa. Sedang apa? Tanya Franz. Itu tuan, Raisa gelagapan karena malu baru gajian langsung ambil motor alias kredit. Kami beli motor baru, abang bos tapi kredit. Rijo yang jawab dengan sopan dan senyumnya ramahnya ke Franz yang baik hati. Oh gitu ya, kebetulan abang juga cari motor baru. Karena abang lagi menang tender besar, ambillah satu motor yang kamu mau dan abang yang bayar. Tapi tuan, Raisa hendak menolak tapi Franz meletakkan jari telunjuknya di bibir merah muda Raisa hingga gadis itu terpaku di tempat. Raisa jadi orang linglung saat Franz merangkul bahu Rijo pergi. Mereka seperti langsung akrab dan meninggalkan Raisa yang menggerutu karena langsung terpaku disentuh bibirnya oleh tangan Franz. Wah keren abang bos, motor ini sangat keren. Puji Rijo begitu suka motor yang Franz inginkan. Kau mau motor ini juga? Tanya Franz. Tidak abang bos, Rijo ambil motor metik saja supaya Rayola, Rica dan Ramon bisa naik sekaligus. Kalau motor begini mah hanya bisa bawa satu penumpang saja, cerocos Rijo. Franz tertawa mengacak rambut Rijo. Kamu memang dewasa ya. Rijo pun mengatakan impiannya ingin membagikan kakaknya yang selama ini begitu kesulitan menyekolahkannya juga adik-adiknya, hingga Franz tersenyum tipis. Sikap baik Rijo seperti ini pasti karena ketulusan Raisa merawat adik-adiknya, bahkan sama anak orang saja tulus apalagi sama adik kandung sendiri. Franz beli motor baru dan akan langsung diantar ke rumahnya, begitu juga motor metik yang dibeli Franz untuk Rijo akan diantar ke alamat rumah. Ayo naik, pinta Franz. Tapi tuan, Anda jangan begini tuan, saya tidak enak, keluh Raisa dengan memelas. Franz terkekeh, ayo seret kakakmu Rijo, kita makan enak, ajak Franz. Rijo tersenyum lebar menarik Raisa, ia langsung suka dengan pribadi Franz dan berdoa suatu saat nanti Franz akan menjadi abang iparnya yang akan membahagiakan kakak kesayangannya.